Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, kita akan masuk ke sesi pertama dari pembahasan tentang sirah nabawiyah, sejarah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sebelum kelahirannya dan kemudian dakwahnya dan sampai ke akhir usia gitu ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jadi kenapa saya ingin sharing terkait dengan sirah nabawiyah karena menurut saya ini penting banget. Saya sudah membaca satu buku full, sudah saya baca semua dari buku sirah nabawiyah tulisannya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Gitu. Beliau luar biasa menulis sebanyak 700 halaman dan alhamdulillah eh, sudah saya selesaikan dan memang luar biasa. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dapat kita petik setiap pelajarannya ya gitu ya. Nah jadi luar biasa. Saya ingin sharing kepada teman-teman semua dan kemudian sebagai orang Islam kita memang perlu untuk mengetahui, kita perlu kepo gitu terhadap kehidupan Nabi Muhammad itu bagaimana gitu masa sebelum kelahirannya bahkan gitu. Nah, dan kemudian bisa menafikan atau bisa menyingkirkan pikiran-pikiran negatif terkait dengan dunia Islam gitu ya, yang kemudian banyak yang misalkan berargumen bahwa Islam tidak membebaskan wanita gitu ya, terus kemudian menikah dengan anak kecil gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Dan saya bisa menemukan jawabannya di Sirah Nabawiyah tulisannya beliau, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Luar biasa. Nah, baik, sebelum itu saya ingin sedikit sharing juga terkait dengan suatu aplikasi Quran ya, gitu, yang luar biasa hebat juga. Eh, jadi kita sambil mempelajari terkait dengan Sirah Nabawiyah, saya ingin mengenalkan juga terkait dengan aplikasi yang membuat kita bisa menjadi Muslim yang luar biasa, gitu. Nah, di pelajaran sebelumnya terkait dengan eh, tafsir Al-Quran kita sudah bahas juga. Tafsir Al-Quran itu saya sedikit menyinggung terkait dengan orang Islam yang kemudian belum mengetahui terkait dengan apa yang dia baca gitu ya, surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Begitu. Nah, oke, langsung saja saya jelaskan terkait dengan aplikasi Quran tersebut ya, teman-teman sekalian. Oke, nama aplikasinya yaitu Think Quran ya. Dapat kita jumpai, bisa kita temukan di website. Di sini ada thinkquran.com ataupun bisa di App Store ataupun di Google Play Store ya. Oke. Nah, ini tampilan awalnya ya. Aplikasi Think Quran di website gitu. Kalian juga bisa langsung download di App Store ya dan juga ataupun di Google Play Store gitu. Think Quran, bagaimana kita bisa memahami setiap kosakata dalam bahasa di Al-Qur'an gitu. Dan ini cocok untuk semuanya, cocok untuk anak-anak, cocok untuk dewasa, cocok untuk lansia gitu. Nah, cukup dengan 15 menit sehari itu kita sudah bisa mempelajari gitu ya, mempelajari bahasa Al-Qur'an gitu. Nggak usah lama-lama sampai sejam, 2 jam, itu lebih bagus sih. Tapi 15 menit pun juga cukup. Terus kemudian tanpa dasar bahasa Arab. Oke, tanpa dasar bahasa Arab kita sudah bisa memahami bahasa Al-Qur'an gitu. Jadi kalau apa namanya mempelajari bahasa Arab itu mungkin agak rumit gitu ya kalau kalian pernah mendengar terkait dengan nahwu, sorof. Nah, dengan aplikasi Think Quran ini tidak perlu belajar yang seperti itu. Karena kita fokus kepada kosakata
gitu. Karena kosakata itu diulang-ulang. Kosakatanya itu diulang-ulang sehingga kita dapat belajar satu kata aja itu sudah cukup untuk kemudian eh, satu atau beberapa kata lah ya dalam sehari itu sudah cukup untuk kemudian kita jumpai terus di Al-Quran itu diulang-ulang terus gitu. Cocok untuk segala usia, oke. Dan juga cocok untuk segala pekerjaan. Jadi bukan cuma ustadz doang yang harus tahu ini gitu ya, Think Quran ini kosakata dalam Al-Quran, tapi juga cocok untuk segala profesi dan pekerjaan gitu. Yang misalkan ojek online, yang kemudian kerja di restoran, terus kemudian yang kerja di guru, dan juga kerja di engineering dan lain sebagainya. Begitu, teman-teman sekalian. Oke. Nah, itu karena Al-Quran terdiri dari kata-kata yang diulang-ulang terus ya. Gitu. Dengan mengingat 900 kata itu sudah paham 80% Al-Quran. Kelihatannya banyak banget ya 900 kata itu. Tapi sebenarnya aplikasi Think Quran ini akan membantu kita dalam mengulang-ulang kembali kata-kata yang sudah dihafal. Jadi 900 kata ini bukanlah impossible ya, tapi sangat mungkin. Gitu. Dengan dibantu dengan teknologi AI, kalau kita biasa AI itu stop using AI gitu ya. Stop apa namanya? Hentikan penggunaan AI. Karena AI-nya itu misalkan apa namanya? eh, menjiplak atau apa. Tapi ini bantuan AI yang kemudian membuat kita jadi belajar gitu. Oke, nanti selengkapnya saya akan bisa langsung demonstrasikan ya. Oke, langsung saja kita demonstrasikan mulai belajar ya. Sebelumnya bikin account dulu ya. Kalau yang sudah punya account, maka ya ini, mulai belajar. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah menguasai sebanyak 113 kata dan kemudian di sini hijau itu 102 itu maksudnya adalah kata yang sudah dikuasai, teman-teman sekalian. Oke. Nah, di sini beranda bisa langsung latihan. Nah, saya sudah menyelesaikan beberapa surat ya. Masih banyak banget. Apa namanya? Ada 1000 kata. Oke, kita langsung saja demonstrasikan mulai dari surat An-Nas. Oke, aplikasi juga bersuara ya. Oke, terus ada kul, terus kemudian ada an-nasi, ada suduri, ada al-jinnati, wa, yang artinya dan. Oke, nah ini kita bisa belajar ya. Belajar kosakata satu persatu. Kul, oke, katakanlah an-nasi manusia, suduri, dada-dada, al-jinnati, jin, wa, artinya adalah dan. Oke, saya sudah menghafalnya, jadi kita bisa langsung mulai. Kul, oke, artinya adalah katakanlah. An-nasi artinya adalah manusia. Oke, kita langsung ke next stage. Oke, cool, dekat. Apakah benar ataupun salah? Kalau misalkan saya jawabannya salah, maka gitu. Akan langsung dikoreksi ya. An-nasi artinya adalah manusia. Alright. Suduri artinya adalah dada-dada. Benar. Oke, suduri dada-dada benar ya. Al-jin nanti artinya adalah jin. Wa artinya adalah dan. Jin. Nah, misalkan kita tidak mengetahui ini tulisannya apa. Kita bisa ini. Mauta. Oh, bukan ya. Bukan al-mauta. Bukan. Maula. Bukan. Al-jinnati. Oh, ini yang benar. Jinnati. Oke. Wa. Wa itu artinya dan, saya ingat. Oke, cool artinya katakanlah. An-nasi. Oke, manusia. Dada-dada adalah suduri. Dan
bahasa Arabnya adalah huwa. Oke, kita lanjut lagi. Al-jinnati. Jadi diulang-ulang terus gitu. Jinnati tadi kan sudah diulang-ulang terus tuh. Jin, jinnati, jin, jinnati. Oh, di sini orang-orang yang berarti salah ya. Gitu. Kul itu tadi sudah diulang-ulang juga, artinya adalah katakanlah, maka jawabannya adalah salah. Itu. Jadi aplikasinya ini dengan teknologi AI sehingga kita eh, dibantu untuk belajar. Kul artinya katakanlah. Nah, ini sudah diulang lagi. Jadi, tapi walaupun diulang-ulang terus, itu penting ya, diulang-ulang terus itu untuk kemudian eh, kita bisa melekatkan pengetahuan kita di dalam pikiran kita ya. Nah, alhamdulillah sudah benar semua gitu. Oh, ada peringkatnya juga ya. Oke. Ya, jadi segitu kalau misalkan setiap kita sudah menyelesaikan satu stage. Kalau Anda saya sudah pernah ya. Oke, nantinya dia akan masuk ke sini gitu. Nah, ada yang baru, kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan Anas, maka yang barunya menjadi 5, karena kalian sudah mempelajari 5 kosakata baru ya. Nah, kalau di sini saya sudah menyelesaikan sebanyak 113, tapi yang 11-nya itu masih baru. Kalau baru itu maka harus diperkuat, gitu. Nah, caranya adalah dengan latihan. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan ini ya, saya akan demonstrasikan juga. Nah, teman-teman sekalian, jadi seperti itu. Kemudian juga ketika, oh ya, aplikasinya gratis ya. Gratis sampai 100 kosakata. Gitu, 100 kosakata. Nah, saya tidak jauh dari 100 itu, kira-kira 40% tulisan di Al-Quran itu sudah saya kuasai. Ketika sudah 100 kata kita pelajari. Gitu. Nah, kalau mau lebih dari 100 maka berbayar ya, teman-teman sekalian. Itu harganya adalah 1.500.000 rupiah. Nah, tapi saya di sini bisa menawarkan ke teman-teman sekalian diskon ya sebanyak 400.000 sehingga menjadi 1.100.000. Tepatnya adalah 1.099.000. Oke, dengan kemudian tinggal dengan diskon ya. Diskon code yaitu UFY MK76J. Kalau misalkan kalian, nggak apa-apa, kalian pakai yang gratis dulu, challenge dulu diri kalian sampai 100 kata. Nah, setelah 100 kata sudah kalian tuntaskan, maka kalian bisa upgrade ke plus gitu ya, ke Think Quran Plus. Nah, dengan menggunakan diskon code ini, UFY MK76J, maka akan mendapatkan diskon dari 1.500.000 menjadi 1.099.000 atau 1.100.000 ya. Oke. Nah, seperti itu kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang Sirah Nabawiyah. Nanti saya bisa ada sesi khusus ya. Kalau kalian mau tanya-tanya juga bisa ke DM. DM di Solehudin 47. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai ke Sirah Nabawiyah, kondisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Oke, masa jahiliyah ini adalah masa kebodohan. Artinya adalah sebelum Islam lahir ya, sebelum Islam menguasai Mekah. Oke, sebenarnya ini adalah halaman 43 ya, artinya sebenarnya ada halaman satunya. Halaman satunya itu adalah kondisi politik di Jazirah Arab, tapi saya skip, pembahasannya agak rumit gitu ya. Nah, kita bisa langsung skip ke ini, kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Oke, pertama dimulai dari kondisi sosial terlebih dahulu. Nah, baik, kalau kalian
eh apa namanya, ini sebenarnya agak disgusting ya kalau saya boleh katakan, tapi kita perlu bahas ini karena memang beginilah masyarakat Arab pada masa dahulu sebelum Nabi Muhammad lahir ya. Oke, coba kita langsung saja bacakan kondisi sosial. Di kalangan bangsa Arab terdapat lapisan masyarakat yang beragam, kondisi berbeda-beda, hubungan laki-laki dengan istrinya, kaum bangsawan, oke. Nah ini yang kaum bangsawan ya. Itu mengalami kemajuan, istri mempunyai porsi yang sangat besar dalam kebebasan berkehendak mengambil kebijakan. Wanitanya itu dihormati, dijaga. Tidak jarang pedang itu harus terhunus. Terhunus itu maksudnya eh, keluar dari sarung pedangnya ya. Dan darah tertumpah karenanya, karena perempuan ya. Laki-laki yang ingin dipuji di mata orang Arab karena dia memiliki kedudukan tinggi berupa kemurahan hati dan keberanian. Maka kebanyakan waktunya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Mulia banget ya. Seorang wanita mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian. Jika dia suka. Tapi juga bisa menyulut api peperangan di antara mereka. Gara-gara perempuan tadi ya, wanita. Meskipun demikian, tanpa dapat disangkal, keputusan laki-laki adalah final ya. Dia sebagai ketua, kepala keluarga dan pengambil keputusan. Hubungan laki-laki dan wanita melalui proses akad nikah adalah di bawah pengawasan para wali wanita. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu tanpa seizin mereka. Oke, demikianlah kondisi kaum bangsawan, lagi-lagi ya, kondisi bangsawan. Ini di paragraf pertama tadi. Nah, sementara pada lapisan masyarakat lainnya terdapat jenis lain dari percampur bauran laki-laki dan wanita. Tidak dapat kami ungkapan yang lebih tepat untuk hal itu kecuali ini dia nih. Ini udah paling lembut, bahasa paling lembut ini. Yaitu pelacuran, pergaulan bebas, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Bagaimana? Oke, kita langsung saja bacakan. Imam Al-Bukhari dan periwayat hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. 1, pernikahan ala sekarang, normal. Caranya seorang laki-laki datang kepada wali laki-laki untuk melamar wanita di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Lalu dia menentukan maharnya, lalu nikahlah mereka berdua. Cara normal. Kedua, nah ini mulai nggak normal nih. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, jadi ini sudah beristri lah. Manakala ia sudah suci dari haidnya, oke, kuat-kuat bacanya ya, dengarkannya ya. Pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Begitulah. Kemudian setelah itu istrinya diasingkan oleh suaminya dan tidak disentuh selamanya hingga kelihatan tanda kehamilan dari laki-laki tersebut. Dan bila telah kelihatan tanda kehamilannya, maka terserah suaminya. Jika masih berselera kepadanya, maka dia gaulkanlah. Hal tersebut dilakukan lantaran ingin mendapat anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istibdo. Geleng-geleng. Ketiga, sekelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 orang berkumpul. Ini laki-laki 10 orang berkumpul. Mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Nauzubillah ya. Kuat-kuat dengarkannya. Tapi ini ini fact maksudnya ya. Fakta. Jika wanita ini hamil dan melahirkan serta telah berlalu beberapa malam dari kelahiran, dia mengutus seseorang kepada mereka, maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul di sisinya. Lalu si wanita ini berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan. Dia ini adalah anakmu, wahai fulan. Langsung tembak aja itu, satu orang. Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi, maka anak tersebut mengambil nasabnya. Geleng-geleng. Keempat, laki-laki dalam jumlah banyak mendatangi seorang wanita, sementara dia tidak menolak siapapun yang mendatanginya tersebut. Mereka ini adalah para pelacur. Oke.
Yang mereka lakukan adalah menancapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka yang menjadi simbol. Siapa saja yang menginginkan mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatangi tersebut berkumpul kepadanya, mengundang para ahli pelacak jejak. Kemudian mereka menuntutkan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka pandang cocok, lantas orang ini mengakuinya, dan dipanggillah dia sebagai anak. Dalam hal ini, si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian menghapus semua pernikahan kaum jahiliyah kecuali yang nomor satu. Mereka suka mengadakan pertemuan-pertemuan antara kaum laki-laki dan wanita yang diadakan di bawah kilauan mata pedang dan hulu-hulu tombak. Juga pemenang dalam perang antar suku dan dapat menyandera wanita-wanita dari suku yang kalah. Lalu berbuat sesukanya. Akan tetapi anak-anak yang lahir mendapatkan aib sepanjang hidup. Kaum jahiliyah juga dikenal suka beristri banyak atau poligami tanpa batasan tertentu. Mereka mengkawinkan dua bersaudara sekaligus. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau ditinggal. Nauzubillah ya. Berkenaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya di surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Luar biasa. Terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri itu, sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Hak mentalak merupakan wewenang kaum laki-laki dan tidak terbatas pada jumlah tertentu. Oke, perbuatan zina sudah marak pada setiap lapisan masyarakat. Kita tidak dapat mengkhususkannya kepada satu lapisan tanpa melibatkan lapisan yang lainnya atau satu kelompok tanpa melibatkan kelompok yang lain. Hanya saja masih ada sekelompok laki-laki dan wanita yang ya menggunakan akalnya ya, menolak keterjerumusannya dalam perbuatan nista tersebut. Kalau akalnya dipakai. Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih baik daripada kondisi para budak. Ini ya, sistem sosialnya sudah bobrok gitu ya. Nah, oke. Budak-budak wanita mengalami nasib yang amat buruk. Tampaknya mayoritas kaum jahiliyah tidak merasakan keterjerumusannya sebagai suatu aib. Karena ya gitulah, udah sistemnya kayak gitu. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ammar bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, Ammar bin Shu'aib berkata, seorang laki-laki, oke, seorang laki-laki berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di si Fulan adalah anakku. Aku telah berzina dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada klaim nasab dalam Islam. Tradisi jahiliyah telah berlalu. Seorang anak hanya dinasabkan kepada ayahnya jika ia hasil pernikahan yang sah, sedangkan pezina hanya menuai kekecewaan dan tidak berhak atas anak tersebut. Oke, begitu juga dalam hal ini terdapat kisah yang terkenal mengenai perseteruan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita milik Zam'ah bernama Abdurrahman bin Zam'ah. Sedangkan hubungan antara seorang bapak dengan anak-anaknya amat berbeda-beda.
Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait. Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami, bagai buah hati berjalan melenggang di atas bumi. Di antara mereka ada juga yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena malu dan tidak mau menafkahinya. Demikian juga membunuh anak-anak lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan firman-Nya yang lain di An-Nahl 58 sampai 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, malu gitu ya. Dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya di dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Ini humanity-nya gimana ya? Masyarakat zaman dulu. Oke, dan firman-Nya di surat Al-Isra ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Serta firman-Nya di surat At-Takwir ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan, akan tetapi kita tidak bisa menganggap apa yang termaktub dalam ayat-ayat di atas merupakan bagian moral yang sudah menyebar dan marak terjadi. Sebab mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki guna membentengi diri mereka dari serangan musuh. Sedangkan hubungan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya demikian rapat dan kuat. Ini nilai positif, bisa dikatakan. Hidup dan mati mereka siap dikorbankan demi fanatisme terhadap suku. Oh, enggak positif-positif banget ya. Semangat bersatu telah terbiasa dijalankan antar sesama suku. Dan diperkokoh lagi dengan adanya fanatisme tersebut. Bahkan pilar sistem kemasyarakatannya adalah fanatisme ras dan rahim, kekerabatan. Mereka hidup di atas pepatah yang berbunyi, tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zolim ataupun dizolimi. Dalam maknanya yang hakiki alias bukan makna yang telah direvisi oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zolim dengan maksud mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meski demikian, perseteruan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan satu garis bapak teratas. Sebagaimana yang kita bisa lihat di suku Aus dan Khazraj, Abs dan Zubyan, Bakar dan Taghlib, dan lain-lain. Adapun hubungan antar suku yang berbeda benar-benar tercerai-berai, menggunakan kekuatan yang ada untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja terkadang rasa sungkan serta takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan yang berpadu antara ajaran agama dan khurafat sedikit mengurangi tajam dan dahsyatnya perseteruan tersebut. Dalam kondisi tertentu, loyalitas, persekutuan, dan afiliasi malah menyebabkan bersatunya antar suku yang berbeda. Bahkan ada ini, Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan berperang, menjadi rahmat dan penolong bagi kehidupan mereka dan kebutuhan hidup mereka. Oke, singkat kata, kondisi sosial mereka berada dalam sangkar kelemahan dan kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Sementara kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan seperti benda mati.
Hubungan antar umat sangat lemah. Sementara pemerintahan yang ada, perhatian utamanya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat, atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Oke. Baik, sampai situ dulu pelajaran kita tentang Sirah Nabawiyah terkait dengan kondisi sosial pada zaman jahiliyah, yaitu sebelum Nabi Muhammad mendapat status kenabian ya. Baik, maka bisa kita cukupkan ngaji kita pada hari ini. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.